Kalian pernah dengar nama Banyuwangi? Kota di ujung timur Pulau Jawa ini ternyata punya cerita rakyat yang sangat menyentuh hati. Kisah ini tidak hanya menjelaskan asal-usul nama Banyuwangi, tetapi juga legenda terbentuknya Selat Bali. Penasaran? Yuk kita simak bersama cerita tentang kesetiaan, fitnah, dan penyesalan yang abadi. Alkisah, di sebuah kerajaan di Jawa Timur, hiduplah seorang patih yang gagah berani dan sangat setia pada rajanya. Namanya Sidopekso. Ia memiliki seorang istri yang cantiknya luar biasa dan hatinya pun sangat baik, bernama Surati. Kehidupan mereka penuh cinta dan kebahagiaan, bagaikan pasangan paling sempurna di seluruh negeri. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu hari, sang raja memberi tugas penting kepada Sidopekso. Sebuah tugas yang mengharuskannya pergi jauh meninggalkan istri dan kerajaannya untuk waktu yang cukup lama. Dengan berat hati, Sidopekso pun berangkat, meninggalkan Surati yang setia menantinya di istana. Saat Sidopekso pergi inilah, sebuah malapetaka mulai mengintai. Datanglah seorang pria tua yang tampak seperti pengemis lusuh ke istana. Tapi penampilannya hanyalah tipuan. Di balik jubah usangnya, ia adalah Rogo Jampi, kakak kandung Surati sendiri. Hatinya dipenuhi dendam kesumat terhadap Sidopekso. Kenapa? Karena Sidopekso lah yang telah membunuh ayah mereka. Ayah mereka adalah seorang pengkhianat yang berencana menggulingkan raja, dan Sidopekso sebagai patih yang setia melaksanakan tugasnya. Namun bagi Rogo Jampi, itu adalah pembunuhan yang harus dibalas. Setelah berbulan-bulan, Sidopekso akhirnya kembali dari tugasnya. Rasa rindu pada sang istri membuncah di dadanya. Namun, kepulangannya disambut oleh Rogo Jampi yang sudah menyiapkan rencana licik. Ia menemui Sidopekso dan dengan wajah penuh kepalsuan, ia menyebarkan fitnah keji. Rogo Jampi berbisik, mengatakan bahwa selama Sidopekso pergi, Surati telah berbuat serong. Ia menuduh adiknya sendiri telah berselingkuh dan menodai kehormatan Sidopekso sebagai seorang patih. Fitnah itu bagaikan racun yang langsung merasuk ke dalam hati dan pikiran Sidopekso. Kepercayaan dan cintanya pada Surati seketika hancur lebur, digantikan oleh amarah, cemburu, dan rasa malu yang membara. Ia merasa harga dirinya sebagai satria dan pemimpin telah diinjak-injak. Pikiran Sidopekso menjadi gelap. Ia sama sekali tidak mau lagi mendengarkan penjelasan apapun dari Surati, istri yang selama ini ia cintai. Surati dengan air mata berlinang berusaha meyakinkan suaminya. Ia bersumpah demi langit dan bumi bahwa ia tidak pernah mengkhianatinya. Namun, semua usahanya sia. Telinga Sidopekso seolah tertutup rapat. Hatinya telah membatu oleh hasutan Rogo Jampi. Dalam puncak kemarahannya, Sidopekso menjatuhkan hukuman yang paling kejam. Ia memutuskan Surati harus dihukum mati dengan cara ditenggelamkan ke dalam sungai. Surati yang pasrah menerima nasibnya, menatap suaminya untuk terakhir kali. Dengan suara bergetar menahan tangis, ia mengajukan satu permintaan terakhir. "Kakanda, suamiku tercinta," katanya, "aku tidak bersalah. Aku adalah istrimu yang setia. Jika engkau tetap ingin membunuhku, biarlah alam yang menjadi saksinya. Aku bersumpah, setelah jasadku kau lemparkan ke sungai ini, lihatlah airnya. Jika airnya berubah menjadi keruh dan berbau busuk, itu artinya aku memang bersalah. Tapi, jika airnya justru menjadi jernih dan menebarkan wangi harum, ketahuilah, itu adalah bukti kesucian dan kesetiaanku padamu." Sidopekso yang dibutakan oleh amarahnya hanya tertawa sinis.
Ia sama sekali tidak percaya pada sumpah istrinya. Baginya, itu hanyalah akal-akalan seorang pendosa. Tanpa rasa ragu dan belas kasihan sedikit pun, si Dopekso membawa Surati ke tepi sebuah sungai yang arusnya deras. Dengan sekali dorongan kuat, ia mendorong tubuh istrinya yang rapuh ke dalam pusaran air. Surati pun tenggelam, hilang ditelan arus sungai yang keruh. Si Dopekso berdiri di tepi sungai, menatap aliran air dengan napas terengah-engah. Hatinya dipenuhi kepuasan sesaat. Namun, keheningan itu pecah. Sesuatu yang luar biasa terjadi di hadapannya. Tiba-tiba, air sungai yang tadinya kotor dan keruh perlahan-lahan berubah menjadi sangat jernih, sebening kristal. Dan bukan hanya itu, dari permukaan air muncul aroma wangi yang semerbak seperti wangi ribuan bunga. Aroma harum itu menyebar dengan cepat, terbawa angin ke seluruh penjuru negeri. Si Dopekso terperangah, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencium aroma wangi itu, melihat air sungai yang jernih, dan seketika sumpah terakhir Surati terngiang kembali di telinganya. Keajaiban itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Istrinya tidak bersalah. Surati adalah wanita yang suci dan setia. Ia telah membunuh belahan jiwanya sendiri hanya karena termakan fitnah dan cemburu buta. Penyesalan yang luar biasa dahsyat menghantam jiwa si Dopekso. Ia meraung, memanggil-manggil nama Surati, namun semuanya sudah terlambat. Ia menjatuhkan diri di tepi sungai, menangis sejadi-jadinya, meratapi kebodohannya. Air matanya seolah tak akan pernah bisa menghapus dosa yang telah ia perbuat. Sejak saat itu, daerah tempat sungai itu mengalir dan menebarkan aroma wangi, dikenal dengan nama Banyuwangi. Banyuwangi, yang dalam bahasa Jawa berarti banyu adalah air dan wangi adalah harum. Nama itu menjadi pengingat abadi akan tragedi ini, sebuah monumen untuk kesucian dan kesetiaan Surati. Lalu, bagaimana dengan si Dopekso? Dihantui rasa bersalah yang tak tertanggungkan, ia meninggalkan kerajaannya. Ia berjalan tanpa tujuan, terus menuju ke timur, hingga tiba di tepi selat yang memisahkan Pulau Jawa dengan sebuah pulau di seberangnya. Di sanalah ia menghabiskan sisa hidupnya. Setiap hari, ia hanya duduk menatap lautan, meratapi nasibnya, dan memanggil nama istrinya. Konon, karena kesedihannya yang mendalam itulah, selat itu kemudian dinamai Selat Bali. Ada yang menafsirkan Bali sebagai singkatan dari kembali, merujuk pada harapan si Dopekso agar istrinya bisa kembali. Kisah Surati dan si Dopekso ini mengajarkan kita pelajaran yang sangat berharga. Betapa berbahayanya fitnah dan cemburu buta. Sebuah tuduhan tanpa bukti bisa menghancurkan segalanya, bahkan ikatan cinta yang paling kuat sekalipun. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu berpikir jernih, mencari kebenaran, dan tidak mudah terhasut oleh amarah. Karena pada akhirnya, kesetiaan dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya untuk terbukti, meski kadang dengan cara yang paling tragis sekalipun. Terima kasih sudah menyimak cerita legendaris dari Banyuwangi ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai